Selamat datang kembali di channel Ota Mega TV. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa, part ke-23. Tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, Peng Pei dan Hu Donglai pergi meninggalkan gedung Guild Tao. Tapi sebelum itu, Peng Pei memasang 10 lapis formasi untuk mencegah telur merak itu dicuri. Setelah mereka pergi, tak lama berselang, King pun datang lalu masuk ke dalam formasi itu tanpa menghancurkan formasi terlebih dahulu. Karena dia memiliki sebuah teknik kekuatan jiwa Kaisar Dewa yang mampu menembus berbagai formasi besar di dunia ini. Di sana, King memasukkan telur merak ke dalam cincin Ling Luo agar mudah membawanya. Dan King juga meninggalkan sesuatu untuk menjadikan Hu Donglai kambing hitam atas hilangnya telur merak yang dia ambil. Terimalah hadiah ucapan terima kasihku. Setelah itu King kembali ke kediaman kakekmu. King meminta Yan Yu untuk berjaga di luar dan tidak membiarkan siapapun masuk. Sedangkan King akan melakukan sesuatu kepada telur merak itu. Selang beberapa jam kemudian, di gedung kuil Tao, Peng Pei begitu murka melihat tulisan yang ditinggalkan King. "Hu Donglai, kemari kau! Apa ini ulahmu?" teriaknya. Hu Donglai yang berpikir Peng Pei marah karena dia belum mengantarkan pengantin. Hu Donglai pun bilang, "Maaf tuan, penjemput pengantin belum kembali." Jawaban Hu Donglai seperti itu tentu membuat Peng Pei semakin murka. "Hentikan bacotan gak jelasmu. Berikan aku penjelasan, apa maksudnya ini?" katanya sambil menunjukkan tulisan yang ditinggalkan King. Sontak Hu Donglai kaget melihat tulisan seperti itu dan dia juga takut karena dia tidak mencuri telur merak. Peng Pei mencekik Hu Donglai. Dia bilang, "Akan kutanya sekali lagi, di mana telur merak itu? Dan jelaskan maksud dari tulisan di sana." Hu Donglai yang sangat ketakutan dan berkeringat dingin menjawab, "Tuan, percayalah kepadaku. Aku tidak mencuri telur merak itu. Jika aku yang mencuri, aku tidak sebodoh itu menuliskan namaku. Itu sama saja bunuh diri. Pasti ada yang memfitnahku." Perkataan Hu Donglai memang terdengar masuk akal di telinga Peng Pei. Tapi Peng Pei sudah kesal berniat akan membunuhnya, mencengkram kepala Hu Donglai. Hu Donglai yang sangat ketakutan terus-terusan memohon agar diampuni dan meminta Peng Pei memberikan satu kesempatan lagi dan juga mengatakan dia akan segera mengirim para rubah mencari dan mendapatkan kembali telur merak itu. Peng Pei melepaskan Hu Donglai dari cengkramannya, memberikan satu kesempatan lagi. Namun jika gagal, Peng Pei mengancam akan membantai seluruh suku monster rubah. Beralih ke King yang sedang memurnihkan telur merak dengan teknik formasi emas 8 arah. Namun tiba-tiba saja telur itu terlepas dari formasi, seakan-akan telur itu menghalau formasi. Rupanya, telur ini bukan telur dari merak biasa yang akan keluar burung merak, tapi telur ini yang berasal dari orang terkuat dari alam raja yang sudah mati, yang akan terlahir kembali. Kemudian telur itu retak, dan tak lama berselang, telur merak itu pecah. Dan dari dalam telur merak itu, keluar seorang wanita yang sangat cantik yang memancarkan tekanan aura yang sangat kuat. Memang layak jadi alam raja yang terkuat bangkit dari kematian. Baru saja terlahir, sudah memancarkan aura yang sangat kuat, kata King dalam hati. Wanita itu yang merasa asing dengan tempat yang dia lihat. Dia bertanya kepada King, dia sedang berada di mana? Saat ini King mengatakan kalau mereka berada di puncak Mobei. Namun wanita itu, dia tidak tahu tempat ini. Sebagai raja terkuat suku merak, kenapa kamu tidak tahu puncak Mobei? Jangan bilang, kamu hilang ingatan, kata King. Ya, wanita ini kehilangan ingatan sebelum kematiannya. Tapi ada satu hal yang dia ingat sebelum mati. Dia diserang oleh seseorang yang sangat dia percayai. Kemungkinan karena King mencoba memurnikannya, sehingga dia kehilangan ingatan sebelum kematiannya. Setelah itu, dia memperhatikan King, dan dia juga mencoba menerawang kekuatan King. Tapi dia tidak bisa menerawangnya. Dia sangat kaget mengetahui King memiliki kesadaran Kaisar Dewa. Walaupun dia tidak mengingat banyak hal, tapi ada satu hal yang pasti dan dia tahu sangat jelas. Hanya dewa dalam legenda yang memiliki kesadaran Kaisar Dewa. Itu alasan dia tidak bisa menerawang King. Lalu dia bilang, jangan bilang kamu juga bangkit dari kematian sepertiku. Sebelum mati kamu adalah dewa. Dewa? Mungkin termasuk? Jawab King singkat. Ya, aku ini Kaisar Dewa sih. Hanya dengan satu serangan ribuan dewa akan musnah, kata King dalam hati. Mendengar itu, si wanita ini meminta bantuan King untuk memulihkan ingatannya. Jika berhasil, akan diberikan 3 imbalan. Namun King tidak tertarik sama sekali dengan 3 imbalan yang akan diberikan si wanita ini. King lebih tertarik menjadikan wanita ini menjadi budaknya. Kamu tidak bisa menjadikanku budakmu, karena di dalam pikiranku tertanam ini, katanya sambil menunjukkan sebuah formasi.
Itu adalah formasi 9 kematian mematikan, yang dimana jika seseorang memperbudak orang yang dipasang formasi ini, secara otomatis formasi akan aktif, dan seketika orang yang terpasang formasi itu akan mati. Sontak King kaget melihat formasi itu mengatakan, "Ini formasi 9 kematian mematikan? Kamu ini benar-benar gila ya? Agar tidak ada yang memperbudakmu, kamu memasang formasi ini kepada dirimu sendiri?" "Ya gimana ya, aku sendiri lupa kenapa aku memasang formasi ini, tapi sekarang aku menyukainya," jawab wanita itu. "Sepertinya selain menyetujui permintaanmu, tidak ada pilihan lainnya," balas King. "Baiklah, aku akan membawamu kembali ke suku Merak. Kalau begitu kamu berhutang 3 imbalan kepadaku. Kita akan berangkat 3 hari lagi. Aku pergi dulu. Ada urusan yang harus kuselesaikan," ucap King sambil pergi menuju ke altar. Di tempat yang berbeda, Hu Donglai memerintahkan semua rubah untuk mencari orang yang mencuri telur merak itu. Tak lama berselang, salah satu rubah bawahnya datang melaporkan tim penjemput pengantin yang berjumlah 200 orang telah dibunuh oleh ras manusia. Mendengar itu, Hu Donglai sangat terkejut sekaligus marah. Seorang manusia berani menentang para monster rubah. "Aku tidak bisa pergi. Sekarang aku harus menyelidiki telur merak. Bawa 4 tetua besar pergi. Bunuh manusia itu," perintah Hu Donglai kepada bawahannya. Singkatnya, rubah itu pergi bersama 4 tetua besar dan yang lainnya menuju ke altar. Dan di sana juga, King sudah menunggu mereka sangat lama. Salah satu rubah mengatakan, "4 tetua, manusia ini kekuatannya setara denganku. Bagaimana jika aku saja yang maju? Aku izinkan, tapi kepala suku memerintahkan kita membawanya hidup-hidup. Kamu jangan kelewatan melawannya," balas salah satu tetua rubah. Rubah yang bernama Huangsan maju dengan sombongnya mengatakan, "Hehehe, tenang saja tetua. Tetua besar cukup menyaksikan saja." Baru saja maju beberapa langkah, King secepat kilat bergerak maju ke hadapan Huangsan. King menamparnya sekuat tenaga hingga dia mati. Para tetua rubah sangat kaget. Huangsan yang berada di alam misteri setengah langkah mati hanya 1 kali tamparan. "Sial, sepertinya manusia ini kekuatannya melebihi alam misteri," kata tetua di dalam hatinya. Salah satu dari mereka yang bernama Husuan mengatakan, "Tetua besar, manusia ini sulit untuk dihadapi seorang diri. Bagaimana kalau aku yang maju membawa 4 keturunan rubah untuk menggunakan formasi lingkaran rantai bintang 5 untuk membunuh manusia ini dengan 1 serangan?" "Husuan, apa kamu yakin bisa mengalahkannya?" "Jangan lupa, kemampuanmu setara dengan Huangsan," jawab salah satu tetua rubah. "Tetua besar, tenang saja. Kami berlima dengan formasi ini, kekuatan kami akan meningkat. Dia nggak akan bisa mungkin melawan kita." "Ya baiklah, kalian majulah," kata tetua rubah itu. Tetua rubah yang berada di sampingnya, dia merasa King bukan orang yang mudah untuk dihadapi, sehingga dia merasa khawatir. Tetua rubah kepala ungu mencoba menenangkan tetua rubah itu. Dia bilang, "Kakak kedua, jangan khawatir. Kita berempat juga berada di alam misteri. Dia tidak akan mudah mengalahkan kita." Huangsan dan 4 keturunan rubah mengepung King lalu dia langsung menyerang King, mengeluarkan teknik formasi lingkaran rantai bintang 5. Bersamaan dengan itu, King menggunakan teknik formasi kunci emas 8 arah. Formasi yang sangat besar mengeluarkan rantai spiritual. Rantai-rantai spiritual itu menyerang mereka, lalu menariknya masuk ke lubang besar yang telah disiapkan King. Para tetua rubah sangat terkejut. Lihat teknik kuat yang digunakan King. Mereka kalang kabut. "Cepat kabur, kita bukanlah lawannya," teriak salah satu tetua rubah sambil melarikan diri. "Sekarang kalian ingin melarikan diri? Sayang sekali, kalian sudah terlambat." King melompat ke udara. Dia kembali menggunakan teknik formasi kunci emas 8 arah. Formasi besar kali ini mengeluarkan serangan api yang sangat besar pula, menyerang para rubah hingga terhempas ke dalam lubang besar dan membakar mereka. Sebelum mati terbakar, salah satu tetua mengirimkan transisi suara atau telepati kepada Hu Donglai melaporkan kejadian naas yang menimpa mereka. Para cecunguk sudah dibereskan, tinggal menunggu Hu Donglai. Lubang besar harus penuh dengan mayat para rubah, ucap King. Tak lama berselang, terlihat Hu Donglai dan Peng Pei melesat cepat ke tempat King. Begitu sampai di sana, Hu Donglai melihat pemandangan yang membuatnya murka. Ratusan orang-orangnya mati dalam satu lubang. Dia bilang, "Ras manusia sialan, berani-beraninya kamu membunuh 4 tetua besarku. Hu Donglai, hentikan bacotanmu, cepat musnahkan manusia itu, lalu fokus cari telur merakku," perintah Peng Pei. Hu Donglai turun mendekati King, mengatakan, "Manusia rendahan, berani-beraninya kamu membunuh orang-orangku, kamu harus mati. Kamulah yang seharusnya mati." King langsung menggunakan teknik formasi emas 8 arah, lalu menembakkan kekuatan spiritual yang besar dan juga banyak.
Hudong-Lai langsung mengeluarkan seluruh kekuatan spiritual untuk menahan serangan King, dan terjadilah sebuah ledakan energi. Di sisi lain, Peng Pei yang sedang menonton mengatakan, manusia ini lumayan hebat juga. Jika dia bisa mengalahkan Hudong-Lai, dia akan kujadikan budakku. Sementara itu Hudong-Lai terhempas, dia terkapar terkena serangan, dan juga muntah darah. Hudong-Lai yang tertuduk, darah terus mengalir dari mulutnya. Hudong-Lai benar-benar tidak percaya, dirinya yang berada di alam impian, kalah oleh King hanya dengan satu teknik serangan. King berjalan maju mendekati Hudong-Lai sambil memegang pedangnya. Membuat Hudong-Lai sangat ketakutan mengatakan, apa yang mau kamu lakukan? Berhenti, cepat berhenti. Aku beritahu padamu, aku ini anggota suku burung rok besar. Kamu akan tahu akibatnya jika menyentuhku, teriak Hudong-Lai. King menjawab, di mataku, suku burung rok besar hanya makhluk tak berguna. Lalu King mengayunkan pedangnya ke arah leher Hudong-Lai. Namun di saat bersamaan, sebuah anak panah melesat menghantam pedang King, merubah arah tebasan pedang King. Anak panah itu dilesatkan Peng Pei menyelamatkan Hudong-Lai. Peng Pei yang sebelumnya hanya menonton di udara, kini dia turun mendekati Hudong-Lai. Akhirnya kamu turun tangan juga, kata King kepada Peng Pei. Peng Pei menatap tajam King, mengatakan, biarkan dia pergi. Walaupun aku tidak peduli rubah busuk ini mati, tapi anak buahku tidak boleh dibunuh oleh manusia. Akan tetapi King tidak menghiraukan perkataan Peng Pei. Dia langsung menebas Hudong-Lai hingga dia mati. Melihat tindakan King, Peng Pei sangat marah, mengatakan, kurang ajar, berani sekali kamu menentang perkataanku. King menjawab, jika kepala suku burung rok besar yang datang, mungkin aku akan sangat kerepotan, tapi kamu bukan apa-apa bagiku. Hahaha, kamu kuat, tidak takut mati, memiliki formasi yang bagus. Kamu cukup beruntung, karena aku tertarik kepadamu. Jadilah budakku, aku akan membiarkanmu hidup, jawab Peng Pei. Mendengar itu, King mengarahkan pedangnya ke arah muka Peng Pei, mengatakan, monster tetaplah monster, makhluk rendahan tak berotak. Kamu pikir kamu siapa? Memangnya pantas aku jadi budakmu? Lalu King bergerak maju ke hadapan Peng Pei, menebaskan pedangnya. Peng Pei terkejut segera menghindarinya, sehingga serangan King hanya mengenai lengannya saja. Sekarang, seharusnya kamu paham posisimu. Seekor monster hanya akan menjadi monster, dan kamu tidak akan paham kekuatan ras manusia, kata King. Tiba-tiba, sebuah ledakan tidak jauh dari mereka menghentikan pertarungan King dan Peng Pei, dan juga ada seorang pria melayang di udara. Seseorang yang dijuluki Raja Pedang Chen yang bernama Chen Sangsang. Rumor mengatakan ketika pedangnya dicabut dari sarungnya, membuat darah dari 8 pangeran Yingzhou menjadi danau. King menatap Chen. Dia bilang dalam hati, kenapa mirip sekali dengan Sututu? Jika aku tidak familiar dengan aura Sututu, pasti aku mengira dia Sututu. Chen mengeluarkan pedangnya. Dia meminta Peng Pei menyerahkan telur merak. Melihat Chen menarik pedangnya, Peng Pei sangat ketakutan dan gelagapan. Dia bilang, telur merak telah hilang. Telur merak itu tidak berada di tangannya, dan lagi, dia tidak tahu siapa yang mengambilnya, dan tidak tahu keberadaannya saat ini. Chen tidak percaya perkataan Peng Pei, dan lagi, telur merak merupakan harta yang sangat berharga yang harus dilindungi dengan nyawa. Lalu Chen menebaskan pedangnya, membuat Peng Pei terhempas ke tanah. Walaupun serangan itu tak membunuhnya, tapi serangan itu membuat Peng Pei muntah darah. Peng Pei sambil menahan rasa sakit, dia bersumpah atas nama langit, dia benar-benar telah menghilangkan telur merak. Peng Pei memohon agar Chen tidak membunuhnya, dan sebelumnya juga Peng Pei pernah mendengar cerita, Chen merupakan orang yang suka dipuji. Peng Pei memuji Chen mengatakan, Raja Pedang Chen adalah jenderal penakluk hebat, sangat agung, bijaksana, welas asih. Mendengar pujian dari Peng Pei, Chen tersenyum lebar. Dia bilang, wah, ternyata kamu bisa menyadari kelebihanku yang tersembunyi ya. Ini bagaimana bisa disembunyikan? Anda adalah cahaya di Yingzhou. Terang sampai silau, Andalah yang terbaik. Itu berasal dari hati dan jiwa Anda, mana bisa disembunyikan? Jawab Peng Pei. Mendengar pujian itu, hati Chen semakin melambung dan wajahnya memerah. Chen kembali mengatakan, hehehe, gimana ya? Meski kamu burung bodoh, tapi penglihatan kamu bagus juga. Aku akan memaafkanmu. Lalu Chen melemparkan selembar kertas, menambahkan, tulis hutangmu sebanyak 10.000 ons cairan spiritual bawaan. Lalu masalah ini aku anggap selesai. Apa? 10.000 cairan spiritual bawaan? Kamu tidak bersedia, Peng Pei? Tentu saja saya bersedia, Tuan Chen. Ini sebuah kebanggaan bagiku. Jawab Peng Pei yang lemas tak berani menentang Chen. King menghampiri Chen sambil sedikit waspada. Kamu begitu dekat, apa kamu gak takut aku menyerangmu? Ucap Chen. King membalas,
Matahari Yingzhou mana mungkin menyerang manusia biasa? Menurut pandanganku kamu tidak mirip manusia biasa. Jika tadi aku tidak datang, pasti Peng Pei bulunya sudah kamu cabuti kan? Balas Chen. Mendengar Chen berkata seperti itu, Peng Pei sangat kaget. Apa? Aku nggak salah mendengar kan? Chen berpandangan tinggi tentang anak ini. Dengan bodohnya, aku malah ingin memperbudaknya. Setelah itu, Chen bertanya kronologi hilangnya telur merak kepada Peng Pei. Peng Pei menjelaskan, telur merak disimpan di kuil Tao dan dia memasang 10 lapis formasi, namun telur merak tetap hilang tanpa jejak. Mendengar penjelasan Peng Pei, Chen menyadari orang yang mencuri telur merak itu bukan orang biasa. Chen menoleh ke arah King. Dia mencurigai King lalu dia bertanya, apakah King mengetahui keberadaan telur merak itu? Dengan santainya King menjawab, kenapa aku harus memberitahu kamu? Chen mengangkat pedangnya mengatakan, kalau aku bersikeras bertanya, gimana? King menjawab, kamu tidak akan bisa membunuhku. Ya, baiklah, aku tidak akan menggertakmu, kata Chen lagi sambil menyarungkan pedangnya. Tapi setelah Chen menyarungkan pedangnya, King memberitahu Chen kalau telur merak berada di tangannya. Di saat diancam, tidak mengatakan. Saat tidak ditanya malah memberitahuku. Kamu sungguh menarik, kata Chen kagum kepada King. King juga memberitahu Chen kalau telur merak itu bukan telur merak biasa, melainkan telur alam raja terkuat yang sudah mati. Dan lagi, dia tidak bisa diperbudak. Wah, sayang sekali. Tapi kalau kamu berhubungan baik dengannya, itu sangat menguntungkan, kata Chen kepada King. Baiklah kalau begitu, aku pamit, kata Chen lagi sambil membawa Peng Pei pergi. King memperhatikan Chen dan berkata dalam hati, Su Tutu berasal dari Yingzhou. Kemungkinan dia berasal dari keluarga Chen di Yingzhou dan kembarannya Chen. Chen yang belum jauh pergi melemparkan peta kota Yingzhou. Setelah Chen pergi, tak lama berselang wanita merak itu mendatangi King. Di sini, King memberikan nama kepada wanita ini yang lupa namanya. King memberi nama Kongro. Dengan nama itu, King berharap dia menjadi wanita lembut dan berbudi luhur. Setelah itu, King berencana mengantarkan Kongro ke tempat suku merak. Tapi King meminta agar dirinya bisa membawa Kakemo dan Yanyu. King takutnya mereka dalam bahaya jika ditinggalkan. Kongro pun tidak mempermasalahkan itu. Kemudian, Kongro bertanya bagaimana caranya King mengantarkannya ke suku merak yang berjarak miliaran mil jauhnya. Mendengar itu, King hanya bisa terdiam tak bisa berkata-kata karena ia tidak tahu sama sekali caranya ke sana. Akan tetapi, Kongro mempunyai solusi. Dia dengan ingatannya yang tersisa membuat kendaraan formasi yang terdapat 3 formasi yang setiap formasi memiliki kemampuan berbeda dan bisa melaju 18 mil sekali terbang. Bagaimana? Aku hebat kan? Kata Kongro membanggakan diri. Ini terlalu biasa, jawab King yang terlihat sedikit kecewa. Dikatain seperti itu, Kongro marah-marah mengatakan, biasanya orang yang berada di alam raja hanya bisa menggunakan 1 formasi. Sedangkan aku menggunakan 3 formasi sekaligus, kamu bilang itu biasa? King mendekati kendaraan formasi itu. Lihatlah aku, akan kuperlihatkan yang luar biasa. King mengawalinya dengan menambahkan formasi mengambang, lalu dilanjutkan menambahkan 22 formasi sekaligus dalam 1 kali gerakan. Sehingga kendaraan formasi itu berubah bentuknya menjadi lebih bagus dan kemampuannya juga lebih hebat dari sebelumnya. Kongro hanya bisa melongo di puatnya. Setelah itu, King dan Kongro menjemput Kakemo dan Yanyu di rumahnya. Lalu mereka pergi menuju kediaman suku merak menggunakan kendaraan formasi. Dari sini, King akan memulai petualangannya. Tunggu keseruannya tetap di channel Otamega TV.